Kenapa orang baik justru sering disakiti? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan yang mungkin pernah hadir dalam hati kita semua, yaitu pernahkah Anda berbuat baik kepada seseorang, membantu ketika dia susah, mendengarkan keluh kesahnya, bahkan berkorban untuknya, tetapi pada akhirnya justru Andalah yang tersakiti, dilupakan, atau dikhianati? Jika pernah, silakan angkat tangan dalam hati Anda. Lalu pertanyaan berikutnya, yang lebih menyakitkan, mengapa orang yang tulus justru sering terluka, sementara orang yang menyakiti terkadang terlihat baik-baik saja? Ini bukan sekedar pertanyaan emosional, ini adalah pertanyaan eksistensial, pertanyaan yang sejak ribuan tahun lalu diperdebatkan dalam filsafat moral, psikologi Islam, dan teolog. Bahkan sebuah penelitian dalam bidang sosial psikolog menunjukkan bahwa manusia cenderung memanfaatkan individu yang dikenal terlalu baik, terlalu mudah memaafkan, dan sulit menyatakan tidak. Ironisnya, kebaikan yang tidak disertai batas seringkali tidak dihargai, melainkan dieksploitasi. Saudara-saudaraku, ada fakta yang mengejutkan. Dalam sejarah manusia, orang yang terbaik justru sering menjadi korban kebencian. Mari kita renungkan, siapakah manusia paling mulia menurut umat Islam? Tentu jawabannya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, apakah beliau diperlakukan dengan baik oleh semua orang? Tidak. Beliau dihina, dilempari batu di Taif, dicaci sebagai penyair gila, bahkan diusir dari kampung halamannya sendiri. Kalau begitu, apakah penderitaan adalah bukti bahwa seseorang itu buruk? Tidak. Justru terkadang penderitaan adalah konsekuensi dari kebaikan yang tidak dipahami oleh lingkungan sekitarnya. Dalam filsafat ada istilah yang disebut the paradox of virtue, yaitu paradoks kebajikan. Paradoks ini menjelaskan bahwa orang yang memiliki kebajikan tinggi seringkali menjadi rentan terhadap pengkhianatan karena mereka memiliki tingkat kepercayaan, empati, dan pengorbanan yang lebih besar dibandingkan orang lain. Dalam psikologi modern, fenomena ini dikenal sebagai agreeableness exploitation, yaitu kecenderungan individu yang terlalu baik untuk dieksploitasi oleh lingkungan sosialnya. Maka, jika Anda pernah disakiti setelah berbuat baik, jangan langsung menyimpulkan bahwa kebaikan itu salah. Bisa jadi masalahnya bukan pada kebaikan Anda. Masalahnya adalah Anda hidup di tengah manusia yang tidak semuanya mampu menghargai kebaikan. Bayangkan seorang ibu, dia bangun paling pagi, dia tidur paling akhir, dia memasak, membersihkan rumah, mendoakan anak-anaknya, dan mengorbankan hampir seluruh hidupnya untuk keluarganya. Namun ketika anak-anaknya telah sukses, siapa yang paling sering dilupakan? Justru ibu itu sendiri. Mengapa? Karena manusia memiliki kecenderungan psikologis yang disebut hedonic adaptation, yaitu terbiasa terhadap kebajikan yang terus-menerus diterima sehingga akhirnya tidak lagi dianggap istimewa. Kebaikan yang terlalu sering hadir terkadang berubah dari anugerah menjadi hal biasa. Betapa menyedihkan sifat manusia ini. Lalu, haruskah kita berhenti menjadi orang baik? Inilah pertanyaan yang sangat penting. Karena banyak orang setelah dikhianati kemudian berkata, mulai sekarang saya tidak mau terlalu baik lagi. Tetapi tunggu, kalau orang baik berhenti berbuat baik karena pernah disakiti, lalu siapa yang akan tersisa di dunia ini? Dalam perspektif Islam, kita diajarkan satu prinsip yang sangat revolusioner. Berbuat baiklah bukan karena manusia pantas menerimanya, tetapi karena Allah pantas untuk ditaati. Al-Quran mengabadikan perkataan orang-orang soleh. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah karena menganggap wajah Allah. Kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Al-Insan ayat 9. Perhatikan, mereka tidak menggantungkan kebahagiaan pada apresiasi manusia. Karena manusia berubah, pujian berubah, perasaan berubah, tetapi Allah tidak pernah berubah. Namun, ada satu hal yang perlu kita renungkan. Terkadang kita tidak sedang ikhlas. Kita hanya memiliki ekspektasi tersembunyi. Dalam psikolog disebut cover contract, yaitu kondisi ketika seseorang berbuat baik dengan harapan tidak terucapkan dalam orang lain akan membalasnya dengan kebaikan yang sama. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, lahirlah luka, kecewa, dan kemarahan. Padahal sejak awal kita mengira kita sedang ikhlas. Maka pertanyaan yang perlu kita ajukan kepada diri sendiri bukan mengapa orang lain menyakiti saya,
tetapi untuk siapa sebenarnya saya berbuat baik selama ini. Pelajaran dari Nabi Yunus alaihissalam. Mari kita lihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah anak yang baik, beliau adalah saudara yang baik, beliau adalah manusia yang soleh. Lalu apa balasannya? Dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, difitnah, dipenjara. Namun Yusuf tidak pernah berkata, saya menyesal menjadi orang baik. Karena beliau memahami satu prinsip besar kehidupan, kebaikan tidak selalu menghasilkan kenyamanan, tetapi kebaikan selalu menghasilkan kemuliaan. Sebuah pertanyaan untuk kita semua sebelum saya akhiri. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan yang mungkin akan terus terngiang setelah kita pulang nanti. Jika Anda berhenti menjadi orang baik karena pernah disakiti, lalu apa bedanya Anda dengan orang yang menyakiti Anda? Mungkin benar, menjadi orang baik memang tidak menjamin kita tidak terluka. Tetapi menjadi orang baik memastikan bahwa ketika kita kembali kepada Allah nanti, kita tidak datang dengan membawa penyesalan karena pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan hidup bukanlah berapa banyak orang yang memperlakukan kita dengan baik, melainkan seberapa lama kita mampu tetap menjadi baik meskipun dunia tidak selalu memperlakukan kita dengan baik. Wallahu a'lam bishawab.